Saudara, polisi sudah menangkap terduga pembunuh aktivis pelabuhan yaitu Ermanto Usman. Lantas apa motif pelaku melukai Ermanto Usman dan juga istrinya, saudara? Kita bahas bersama dengan Komisioner Kompolnas Yusuf Warsim yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat petang, Mas Yusuf. Mas Yusuf? Ya, Oke. selamat sore. Selamat sore. Putus Yang pertama ingin saya pastikan ke Mas Yusuf adalah apa benar pelaku sudah ditangkap, kapan dan di mana, Mas Yusuf? Dapat informasinya? Secara resmi kita belum mendapatkan informasi terkait dengan detail adanya penangkapan terduga pelaku dugaan pembunuhan dan perampokan yang terjadi pada tanggal 2 Maret dini hari yang sebelumnya itu disebut sebagai Pak Sutri, korban perampokan. Seperti apa kronologi penangkapannya, kita belum bisa mendapatkan informasi resmi, namun kita menunggu rilis detail siapa terduga pelaku ini. Jadi Bung Yasir, ini kan sebenarnya kita pantau dalam 1 minggu ini yang peristiwa sebelumnya kan tidak dikemukakan adanya nama almarhum yang ini merupakan pensiunan JITC. Belakangan baru kemudian ini mencuat. Jadi ini barangkali yang menjadi perhatian publik, peristiwa yang terjadi pada tanggal 2 Maret dini hari, bahwa ada dugaan ini bukan pembunuhan perampokan biasa. Nah, oleh karenanya ini tentu karena ini mendapat perhatian publik dan ditambah informasi yang belakangan bahwa ini aktivis pekerja JTC dulu, diduga sebagaimana yang disampaikan oleh salah satu anggota DPR bahwa ini merupakan aktor kunci terkait dengan kasus Perindo yang dulu. Jadi tentu ini kan informasi. Tapi sejauh yang kami dapatkan informasi bahwa penyidikan kasus ini ya sebagaimana laporan awal diduga perampokan dan pembunuhan, ya perampokan biasa lah. Apa motifnya? Tentu ini yang akan didalami dan digali. Berarti masih menunggu ya penjelasan dari polisi terkait dengan apa motifnya begitu. Seperti kata Anda tadi, Mas Yusuf, bahwa ini juga akhirnya menimbulkan spekulasi begitu terkait dengan latar belakang korban begitu. Menurut Anda dari Kompolnas sendiri, apa yang harus dilakukan polisi untuk menyampaikan duduk perkara dari kasus ini? Yang paling utama, apa yang ada dalam fakta-fakta di TKP itu yang tentu sudah dikantongi, sudah dikumpulkan oleh penyidik, hingga kemudian hari ini kita mendapatkan informasi resmi sudah melakukan penangkapan terhadap terduga pelaku. Nah, itu kan berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang sudah dikumpulkan hingga mengarah kepada seseorang yang dicurigai, yang diduga sebagai patut terduga pelaku, kan itu. Nah, untuk selanjutnya pengembangannya ada pada motif. Apakah ini benar hanya perampokan biasa? Tentu fakta-faktanya kan harus didukung. Ada sempat mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah milik korban. Misalkan seperti itu. Itu yang motif seperti apa? Apakah ada hubungan dengan identitas si korban dan aktivitasnya selama ini? Tentu kita tidak bisa menduga-duga. Sekali lagi Bung Yasir, semuanya itu kita dorong penyidik mengumpulkan fakta-fakta dan bukti-bukti. Memang apakah ini perampokan biasa atau bukan biasa? Itu yang kita kawal dan itu yang kita dorong. Dan selanjutnya tentu sekali lagi karena ini mendapatkan perhatian publik dan ada aktor anggota DPR yang menyebut bahwa korban ini bukan orang biasa, maka ini menjadi informasi penting tentu bagi penyidik. Tapi sekali lagi semuanya itu kita tidak bisa berspekulasi. Semua dengan fakta-fakta dan bukti-bukti. Apabila dirasa ada kejanggalan-kejanggalan sebagaimana yang dimaksud oleh anak korban, tentu itu menjadi informasi bagi penyidik.
Dan ini yang akhirnya menjadi tanggung jawab dari polisi juga untuk menyampaikan ke publik ya, sebenarnya spekulasi yang muncul di publik ini apakah betul demikian atau seperti apa ya. Dari Kompolnas sendiri sejauh ini informasi yang dikumpulkan seperti apa? Karena kan sudah dilakukan olah tempat kejadian perkara, kemudian ada istri korban yang sedang kritis, mungkin sudah diminta informasi, sudah dapat informasi apa? Ya sejauh ini yang kita pantau sebelumnya kan ini peristiwa yang dialami Pak Sutri. Yang kemudian belakangan ada dimunculkan nama almarhum korban ini sebagai aktivis pekerja buruh Pelindo yang itu sempat ada kasusnya begitu besar kita sorot pada waktu itu. Itu yang menjadi menariknya Bung Yasir, sehingga muncullah spekulasi publik. Walaupun demikian, kami informasi awal yang kita dapatkan, yang kita pantau ini masih ini perampokan, ini pembunuhan yang perampokan yang disertai dengan kekerasan. Nah, tentu sekali lagi, apakah ini perampokan biasa ataupun bukan biasa? Inilah yang tentu kita pantau dan kita kawal, memastikan bahwa penyelidikan ini dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya, bahkan ada asistensi dari Barreskrim kabarnya yang ini kita akan pastikan ya, maka ini kita dorong transparan dan akuntabel. Baik. Segera merilis apa sebenarnya yang menjadi latar belakang, belum motif apa yang menjadi latar belakang, apakah memang baik. Ini yang kita nantikan bersama ya, Pak Yusuf ya. Seperti apa hasil dari penangkapan ini, terutama dari keterangan dari pihak polisian, latar belakang dan juga motif dari pelaku melakukan pembunuhan ini. Terima kasih Komisioner Kompolnas Yusuf Warsim telah berbagi informasi bersama kami di Kompas Petang. Terima kasih. Kompas Petang akan kembali di informasi merespons kondisi perekonomian dan energi yang terdampak perang. Sejumlah negara tetangga mengeluarkan kebijakan untuk menghemat BBM, termasuk memberlakukan 4 hari kerja dalam sepekan.